Kalian bisa lihat di sana. Oke, PPT-nya udah terlihat ya? Sudah, dokter. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai anatomi dari organa genitalia feminina. Ya, jadi kita akan belajar mengenai organ-organ interna ataupun organ-organ eksterna dari genitalia perempuan. Ya, jadi ini adalah learning objektif hari ini. Di sini selain organ genitalia interna dan eksterna, kalian juga mempelajari mengenai glandula mama. Ya, jadi glandula mama ini dimasukkan sebagai glandula aksesori pada organa genitalia feminina ya. Oke, kita mulai dari glandula mama ya. Glandula mama ini bentuknya seperti kon ya, seperti kon di mana posisinya ada di bagian anterior dari fascia superficialis yang melapisi dinding toraks anterior. Glandula mama ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian apex yang di bagian anteriornya, kemudian yang melekat ke dinding toraks disebut dengan bagian basis, kemudian yang menonjol ke arah aksila disebut dengan bagian tail atau bagian cauda. Posisi dari glandula mama ini adalah setinggi kosta 2 sampai dengan kosta 6 ya. Kalau misalnya kita lihat dari arah anterior ya, posisinya itu dari tepi sternum ya. Sternum, tahu ya sternum ya? Kan udah dapat kuliah muskulo ya. Sternum sampai ke linea mid axillary lateral ya, dan glandula mama ini adalah salah satu glandula yang tidak memiliki kapsul ya. Posisi dari glandula mama ini, posisinya adalah di 2/3 anterior dari glandula mama ini ada di anterior dari musculus pectoralis major ya. Ini adalah musculus pectoralis major. Jadi 2/3 bagian dari glandula mama ada di anterior dari musculus pectoralis major, sedangkan sepertiga inferiornya ya, sepertiga inferiornya ini berada di anterior dari musculus serratus anterior dan juga musculus obliquus ya. Di sini posisi dari musculus serratus anterior dan musculus obliquus. Kemudian, nah ini disebut dengan axillary processus atau cauda ya, cauda dari glandula mama. Jadi bagian dari glandula mama yang berproyeksi atau menonjol ke arah aksila ya, kita sebut dengan cauda axillaris atau kita sebut dengan processus axillaris ya dalam bahasa Latinnya. Oke, pertama kita mulai dari nipple ya, bagian ujung ini kita sebut dengan nipple. Nipple ini juga bentuknya katanya seperti kon gitu ya. Dan nipple ini biasanya ada di anterior atau di sisi berlawanan dari ICS keempat ya. Normalnya ya, tapi kalau misalnya pada ibu-ibu yang sudah melahirkan beberapa kali, kemudian menyusui beberapa kali, mungkin posisinya jadi lebih ke inferior seperti itu ya. Kemudian setiap dari nipple ini nanti terdapat muara dari ductus lactiferus ya. Jadi glandula mama ini memiliki ductus lactiferus atau ductus yang berfungsi untuk mengalirkan ASI begitu ya. Jadi nanti muaranya ini ada di ujung-ujung dari si nipple ini, sehingga ketika si bayi menyusu gitu ya, ketika dihisap gitu ya nipple dan areolanya ini, maka ASI-nya nanti akan keluar begitu. Kemudian berikutnya yang mengelilingi nipple kita sebut dengan areola ya. Areola ini warnanya bervariasi ya, tergantung dari warna kulit. Kalau pada orang yang berkulit putih biasanya cenderung berwarna pink. Kalau misalnya pada orang-orang yang berkulit gelap gitu ya, biasanya berwarna coklat gitu ya. Kemudian di daerah nipple ataupun di daerah areola ini tidak ada fat ya. Kalau bagian glandula mama lainnya itu sangat banyak fatnya ya. Jadi maka kenapa setiap orang tuh ada yang payudaranya besar, ada yang payudaranya tipis. Nah, itu tergantung dari lemak subkutannya gitu ya. Tapi untuk di bagian areola dan di bagian nipple itu tidak ada lemak subkutannya ya.
Nah, kalau misalnya kita lihat lagi struktur lebih dalam dari glandula mama, ya kalian akan melihat adanya lobus-lobus ya. Lobus-lobus, di mana lobus antara satu lobus dengan lobus lain itu akan dipisahkan oleh suatu ligamentum ya. Namanya ligamentum of Cooper atau kita sebut juga dengan ligamentum suspensorium ya. Jadi itu yang memisahkan antara satu lobus dengan lobus lainnya gitu ya. Kemudian di bagian posterior kita juga bisa melihat suatu space ya, disebut dengan bursa retromamaria atau retromamary space. Jadi space ini berfungsi untuk sebagai ruang gerak dari si glandula mama gitu ya. Kalau misalnya pada perempuan yang melakukan atau yang memasang silikon gitu ya untuk memperbesar payudaranya, maka silikon itu akan dimasukkan melalui retromamary space ini, melalui bursa ini, sehingga payudara itu menjadi lebih besar gitu ya, lebih padat gitu. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Jadi akan dibentuk, ini disebut dengan lobus. Lobus dipisahkan oleh suspensorium ligamen gitu ya. Kemudian masing-masing lobus ini terdiri dari lobulus-lobulus. Yang kecil-kecil ini kita sebut dengan lobulus-lobulus. Kemudian nanti ada masing-masing ada ductus lactiferusnya bermuara di nipple begitu ya. Jadi di sini ya, jadi setiap glandula mama itu katanya memiliki 15 sampai 12 ductus lactiferus. Nih, ini lebih jelas lagi ya. Jadi ini disebut dengan lobulus. Segini ini kita sebut dengan lobus. Dipisahkan oleh ligamentum Cooper atau ligamentum suspensorium. Oke, kemudian untuk suplai arteri ya, glandula mama ini disuplai oleh beberapa arteri ya. Jadi ada cabang-cabang dari arteria thoracika interna, ada cabang dari arteria thoracika lateralis, dan cabang dari arteria intercostalis. Sedangkan untuk vena, sebagian besar vena yang menyuplai atau melayani glandula mama itu akan dibawa ke vena axillari dan juga vena thoracika interna ya. Kemudian di sekitar areola ini kalian bisa lihat ya, terdapat vena yang berbentuk sirkular ya. Ini khusus melayani bagian basis dari areola ya. Jadi vena ini kita sebut dengan circular venous plexus ya. Jadi posisinya ada di basis dari areola ya. Nah, ini yang penting kalau di glandula mama ya. Jadi lymph node ya. Kenapa di sini penting? Karena lymph node di sini ya, axillary lymph node khususnya itu sering sekali merupakan tempat metastase kanker gitu ya. Jadi kenapa sih orang kanker paru gitu ya, atau enggak misalnya kanker di daerah lain kok bisa metastasenya sering ditemukan di payudara. Begitu juga kalau misalnya kanker payudara itu gampang bermetastase. Karena di glandula mama ini banyak sekali dilayani oleh lymph node ya. Jadi ada 5 grup axillary lymph node ya. Jadi ada bagian apikal, kemudian bagian sentral, kemudian bagian anterior atau bagian pektoral, kemudian bagian subscapular dan juga yang bagian lateral atau brachial ya. Yang bagian pektoral itu posisinya ada di sepanjang pembuluh darah thoracika lateralis. Kalau subscapular, dari namanya ya subscapular, jadi posisinya ada di sepanjang pembuluh darah subscapularis ya. Kalau misalnya yang brachial, posisinya di sepanjang pembuluh darah aksilari, yang pars ketiga ya. Kemudian kalau yang sentral, posisinya ada di sekitar basis dari aksila, dan yang apikal ada di apex dari aksila. Ya, itu posisi-posisi dari 5 grup axillary lymph node. Selain axillary lymph node, itu juga ada lymph node lainnya, ya ada subclavian lymph trunk atau truncus lymphaticus subclavius. Ini dibentuk oleh pembuluh limfatikus yang berasal dari apical group ya, jadi membentuk sekelompok trunkus, kita sebut dengan trunkus lymphaticus subclavius ya. Jadi biasanya si trunkus ini akan bermuara menuju ke vena subclavia ya. Seperti itu. Tapi ada juga kalau yang bagian sisi sinistra akan bermuara menuju ke ductus thoracicus. Kemudian ini juga ada ya, jadi ada plexus lymphaticus subareolaris ya. Ini posisinya ada di dekat areola ya.
Kemudian yang kedua ada plexus lymphaticus profunda. Kalau yang ini posisinya dekat dengan musculus pectoralis major. Ya, jadi banyak sekali ada lymphatic vessel yang berada di sekitar dari glandula mama. Ya. Oke, untuk yang bagian sentral dan bagian lateral dari glandula mama itu nanti akan menuju ke pectoral group dari nodus lymphaticus axillaris. Sedangkan yang bagian upper dari glandula mama itu akan menuju ke apical group. Kalau yang bagian medial dari glandula mama itu akan menuju ke nodus lymphaticus thoracica interna. Kalau yang sisanya, yang bagian-bagian lain itu ada yang beranastomosis atau malah ada yang menyeberang ya ke sisi yang berlawanan seperti ini. Jadi dia akan menyeberang ke sisi yang ke sisi berlawanan, kemudian baru melakukan anastomosis begitu ya. Jadi itu aliran-aliran dari limpatik drainase dari glandula mama. Sampai sana ada yang mau ditanyakan dulu untuk glandula mama? Oke, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke organa genitalia externa ya. Organa genitalia externa ada yang kita sebut dengan istilah vulva ya. Jadi vulva ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan organ genitalia feminina externa. Jadi di vulva ini meliputi beberapa struktur ya. Bagian ini adalah bagian anterior ya, ini bagian posterior. Di bagian anterior ini disebut dengan mons pubis. Mons pubis ini berisi timbunan lemak begitu ya dan ditutupi oleh rambut-rambut pubis. Dan biasanya fat ini akan berkurang volumenya, akan berkurang jumlahnya seiring dengan pertambahan usia. Jadi dia akan semakin meningkat jumlahnya sampai pubertas. Begitu menopause akan berkurang seperti itu ya. Kemudian ini disebut dengan labia mayora ya. Kemudian yang ini adalah labia minora, posisi yang ada di bagian dalam dari labia mayora kita sebut dengan labia minora. Kemudian yang ini adalah klitoris. Kemudian ini adalah ostium uretra, muara dari uretra ya, kuliah sebelumnya ya, kan ada uretra jadi muaranya kalau pada perempuan di sini. Ini adalah ostium vagina begitu ya. Kemudian nanti di bagian sisi-sisinya ini ada yang disebut dengan glandula Bartholin atau glandula vestibularis mayor, sedangkan di bagian sini ada glandula vestibularis minor ya, tapi posisinya lebih di dalam. Nanti kita lihat. Oke, ini dia lebih jelas ya. Ini disebut dengan mons pubis atau mons veneris ya. Jadi mons pubis ini ada di anterior dari simfisis pubis, di anterior dari tuberculum pubicum, dan di anterior dari superior pubic ramus ya. Dilapisi oleh skin, kulit, dan juga ada rambut-rambut pubis. Kemudian ini yang disebut dengan labia mayora ya. Labia mayora ini masih dilapisi oleh skin ya. Kemudian ditutupi juga oleh rambut-rambut halus ya, rambut-rambut pubis begitu. Tetapi kalau untuk yang bagian labia minora yang lebih dalam ini sudah tidak dilapisi oleh skin, tapi mukosa ya, posisinya lebih di dalam, dan di labia minora ini sudah tidak ada rambut pubis ya. Jadi adanya itu adalah di labia mayora. Kalaupun ada, tidak sebanyak di labia mayora ya. Jadi tipis biasanya kalau di labia minora. Ini ya, labia minora. Kita lanjut ke klitoris. Klitoris ini homolog dengan penis kalau pada laki-laki. Ya, jadi homolog sama penis. Jadi kalau pada laki-laki erektil organnya adalah penis ya. Kalau pada perempuan adalah klitoris. Jadi klitoris ini sangat sensitif terhadap sentuhan. Kalau pada perempuan ya, kalau pada laki-laki kan glans penisnya ya. Penisnya yang sensitif terhadap sentuhan. Kalau pada perempuan adalah si klitoris ya. Nah, sama seperti pada laki-laki, di klitoris ini juga glans memiliki corpora cavernosa ya. Jadi ada 2 corpora cavernosa pada klitoris, tapi memang besarnya tidak sebesar pada penis begitu ya, kecil kalau di klitoris. Kemudian ada yang namanya himen ya.
Kalau bahasa awamnya itu sering disebut dengan selaput darah, ya. Jadi himen ini adalah suatu membran yang melapisi atau yang membatasi antara organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna pada perempuan, seperti itu ya. Jadi himen ini adalah sisa-sisa masa perkembangan dari organ genitalia. Jadi dulunya vagina itu kan berbentuk seperti tabung gitu ya pada masa prenatal ketika masih masa dalam kandungan. Nah, lama-lama tabung itu akan mengalami membrannya itu akan menghilang gitu ya. Nah, sisa-sisanya ini disebut dengan himen. Kalau yang di bagian superior dari vagina itu akan menghilang semua membrannya. Tapi yang bagian inferior ini masih ada sisa-sisanya. Itulah yang namanya himen gitu ya. Bentuk himen ini bervariasi ya. Ini yang normal, yang virgin ya. Tapi ini juga ada kita sebut dengan biperforata, ini imperforata, ini defloret dan ini cribiformis ya. Jadi ini bentuk-bentuk himen gitu ya. Nah, himen ini seringkali salah kaprah gitu ya. Jadi kalau misalnya perempuan virgin ketika berhubungan berdarah baru disebut virgin, tidak ya. Jadi sekarang tergantung karena semakin bagus foreplay gitu ya, semakin licin, maka seringkali ketika pertama kali berhubungan si perempuan itu tidak mengeluarkan darah gitu ya. Jadi keluar darah ketika malam pertama itu tidak bisa digunakan sebagai patokan apakah seseorang itu virgin atau tidak begitu ya. Kemudian kita lanjut ke vestibulum ya. Nah, vestibulum ya, struktur segini. Nah, bagian area segini kita sebut dengan vestibulum ya. Jadi di vestibulum ini ada labia mayora, ada labia minora, kemudian ada ostium uretra, ada ostium vagina, itu semuanya seluruh bagian tersebut atau area tersebut kita sebut dengan vestibulum ya. Oke. Kita lanjut lagi ke glandula Bartholin atau glandula vestibularis mayor. Ya, ini yang disebut dengan glandula Bartholin. Ya, posisinya itu ada di lateral dari ostium vagina. Ini ostium vagina. Jadi ada sepasang di lateral itu disebut dengan glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Ya, nah glandula Bartholin ini sering sekali muncul abses. Ya, jadi kalau misalnya pada perempuan-perempuan yang hygiene-nya kurang, nah ini bisa terjadi abses di sini. Nah, kalau udah terjadi abses itu nyerinya luar biasa dan di sini glandulanya itu akan membesar, berisi dengan pus gitu. Sehingga kalau untuk penyembuhannya perlu dilakukan insisi begitu. Ya. Jadi fungsi dari glandula vestibularis ini adalah untuk menghasilkan sekret, di mana sekret mukus itu berfungsi untuk melicinkan jalur reproduksi, ya, melicinkan si vagina, sehingga ketika berhubungan seksual atau intercourse itu tidak akan menimbulkan rasa nyeri pada perempuan, begitu ya. Jadi sekret itu nggak cuma yang laki yang menghasilkan. Kalau yang laki sekret yang dihasilkan kan kemarin untuk melubrikasi si penis. Kalau pada perempuan juga akan dihasilkan sekret ya untuk melubrikasi vagina. Sehingga ketika penis masuk ke dalam liang vagina itu tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Oke, sampai sana jelas ya? Nah, kemudian ingat posisinya ya, yang bagian lebih ke anterior itu adalah meatus uretra externa, ya, orificium uretra, sedangkan yang lebih ke posterior itu adalah ostium vagina, ya. Kemudian ada juga skin duct, ya, atau glandula vestibularis minor, ya. Jadi posisi dari glandula vestibularis minor itu adalah di sisi-sisi dari ostium uretra dan ostium vagina ya. Nah, duktusnya kita sebut dengan skin duct ya. Jadi di si glandula vestibularis minor ini juga akan menghasilkan sekret begitu ya. Kemudian kita lanjut ke vaskularisasi dari vulva ya. Jadi prinsipnya di daerah vulva itu akan mendapatkan suplai arteri dari arteri pudenda interna ya. Nanti dari arteri pudenda interna ini akan melepaskan cabang-cabang yang menyuplai ke daerah vulva gitu ya. Arteri pudenda interna ini berasal dari arteri iliaka interna. Ya, masih ingat kan kemarin ya jalur dari ureter ketika menyilang arteri iliaka komunis
maka akan bercabang dua ya. Satunya adalah eksterna, satunya adalah interna. Yang interna ini yang akan bercabang menjadi arteri pudenda interna yang menyuplai ke daerah vulva gitu ya. Kemudian selain ada arteri pudenda interna, juga ada arteri pudenda eksterna. Ya, jadi arteri pudenda eksterna ini juga akan menyuplai vulva di daerah superficial ataupun profunda. Untuk venous drainase ini pada umumnya nanti akan menuju ke venous plexus ya, membentuk venous plexus, kemudian nanti akan bergabung juga dengan vena-vena yang berasal dari vagina, kemudian akan menuju ke vesical venous plexus. Ini untuk limfatik drainase dari vulva ya. Jadi pada umumnya nanti akan menuju ke nodi limfatisi inguinalis superficialis ya, walaupun ada beberapa yang nanti akan menuju ke nodi limfatisi femoralis ataupun yang inguinal. Kalau untuk inervasi didapatkan dari nervus pudenda ya. Nervus pudenda itu keluarnya dari foramen intervertebralis ke 2, 3 dan 4 ya, sehingga disebut dengan sakral 2, 3, 4 ya. Jadi akan membentuk nervus pudendus yang akan menginervasi ke daerah vulva. Kemudian di samping nervus pudendus itu juga akan mendapatkan cabang-cabang dari nervus ilioinguinalis, kemudian nervus genitofemoralis ya, itu juga akan menyuplai ke daerah vulva. Oke, itu terkait dengan organa genitalia eksterna. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke yang interna? Cukup? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke yang interna ya. Oke, kemarin juga sudah sempat disinggung ya. Jadi interna organ genitalia interna itu adalah struktur-struktur yang tidak bisa dilihat dari luar gitu ya. Kemudian ada yang namanya gonad. Masih ingat ya gonad yang mana ya? Kalau pada laki-laki adalah testis, kalau pada perempuan adalah ovarium, karena ovarium ini yang menghasilkan ovum atau oosit gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah ovarium ya. Ini disebut dengan ovarium. Ovarium itu ada sepasang kanan dan kiri ya. Bentuknya katanya seperti almond. Ya, di sini akan dihasilkan oosit, dihasilkan ovum gitu ya. Nanti ovum yang sudah matur atau oosit yang sudah matur akan keluar dari ovarium ini. Keluar dari ovarium, kemudian akan ditangkap oleh fimbre yang bentuknya seperti tangan di sisi kanan dan kiri ini. Ya, jadi fimbre ini yang berfungsi untuk menangkap ovum ketika ovulasi. Ya, nih fimbre. Gitu ya. Oke, kemudian setelah ovarium ada yang namanya tuba uterina atau tuba fallopi atau oviduct. Ya, bahasa Latinnya kita sebut dengan tuba uterina atau tuba fallopi. Kalau bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan oviduct atau fallopian tube atau uterine tube. Ya, jadi ini. Jadi si tuba fallopi ini yang berfungsi untuk membawa si ovum, dan biasanya proses fertilisasi yaitu pembuahan sperma ke ovum itu terjadi di tuba fallopi ya. Khususnya di bagian ampula, bagian yang paling lebar ya. Jadi ini adalah fimbre. Ini adalah fimbre, kemudian yang ini adalah infundibulum, kemudian bagian yang lebar ini disebut dengan ampula, kemudian bagian yang menyempit ini disebut dengan ismus. Kemudian bagian dari tuba fallopi yang masuk ke dalam uterus itu disebut dengan pars uterina ya. Nih. Jadi biasanya fertilisasi itu terjadi di bagian ampula ya, bagian terlebar dari tuba fallopi. Oke, kemudian dari setelah terjadi fertilisasi di tuba fallopi, maka zigot itu akan dibawa ke uterus ya. Ini posisi dari uterus ya yang membesar. Nah, ini kalau uterus tidak dalam posisi hamil, jadi posisinya kecil begini uterus ya. Uterus dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada bagian fundus, di sini adalah fundus. Kemudian ini adalah bagian korpus. Yang bagian ini adalah bagian serviks ya. Jadi serviks uterus ya. Karena si serviks ini menonjol ke dalam vagina, maka di sini ada suatu cekungan. Cekungannya ini disebut dengan fornix.
Yang di bagian posterior disebut dengan fornix posterior, yang di bagian anterior disebut dengan fornix anterior ya. Jadi dinding dari si serviks ini ketemunya sama dinding vagina adalah di daerah si fornix ini. Ya. Implantasi, kalau terjadi pembuahan, implantasi itu normalnya terjadi di fundus ya. Normalnya di fundus atau di bagian marginal, ya tidak di bagian serviks karena bisa menutupi jalur lahir. Tapi kalau misalnya terjadi kondisi seperti itu bisa saja terjadi implantasi di daerah si serviks ini dan itu bisa menyebabkan pendarahan. Ya. Oke, ini bagian-bagian dari uterus ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ke bawahnya ada vagina. Kalau misalnya kita lihat dari bagian anterior seperti ini ya, ini adalah bagian fundusnya. Kemudian ini adalah bagian corpus dan ini adalah bagian cervix ya. Kemudian dinding dari uterus ini terdiri dari 3 lapisan ya. Yang paling luar kita sebut dengan perimetrium ya. Kemudian yang tebal ini adalah myometrium. Sedangkan yang paling dalam ini adalah endometrium. Jadi ketika haid, yang luruh itu adalah yang bagian endometrium, ya, bukan bagian myometrium ketika haid, ya. Oke, kita lanjut terakhir ada vagina, ya. Jadi vagina ini ya, vagina itu bentuknya seperti tabung, ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya, yang awalnya tertutup ketika masa prenatal, kemudian nanti akan membran yang di bagian superior dan inferior itu akan menghilang, begitu ya, sehingga si vagina ini akan terbuka dengan uterus, begitu ya. Posisi dari vagina ini kalian bisa lihat ya, vagina posisinya ada di anterior dari rektum ya, ini adalah rektum, ini vagina, dan posisinya ada di posterior dari vesika urinary dan juga uretra ya, jadi di tengah-tengah. Oke, ini posisi dari uterus. Nah, kemudian kalau dinding dari vagina ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan adventitia, kemudian lapisan muscularis, ada lapisan mucosa yang paling dalam ya. Jadi di sini banyak sekali banyak sekali muskulus ya. Karena di vagina ini kan nanti tempat jalur lahir ya, jalur lahir tempat lewatnya bayi ketika dilahirkan. Sehingga nanti vagina ini walaupun awalnya sempit, ketika melahirkan itu bisa sangat lebar, gitu ya, sehingga bisa memfasilitasi bayi lewat. Gitu. Oke, sekarang kita lihat video terkait organ genitalia feminina ya, supaya kalian lebih terbayang lagi seperti apa sih posisinya di dalam tubuh. Okay, so this is an introduction to female reproductive anatomy. So the idea of this tutorial is not to go into huge amounts of detail, but to introduce you to some of the suaranya terdengar ya? Suaranya terdengar nggak? Terdengar, dokter. Oke, silakan dilihat dulu ya. Behind that we've got the female reproductive system, and then behind that we've got the rectum and the anal canal. So you can see the location of this reproductive system in relation to the bladder and digestive system behind it. So the main primary female sex organ, and then you've got the fallopian tubes, which is this sac, which is where and then you've got the vagina, which opens up. And you've got the ovaries on either side. So I've just switched to this model here of an isolated view of the female anatomy. You can see the white oval shaped structures, which are the ovaries. And as I mentioned before, they're the primary sex organs of the female. So they are responsible for producing female sex cells, or the egg, or the ovum, as it's known. Ovum is released monthly. The process of releasing the ovum from the ovary is known as ovulation. So ovaries are actually suspended in the peritoneal cavity by several ligaments. And I won't talk about these here, but it's important to know that the ovaries are intraperitoneal and they release the
egg into the peritoneal cavity. And what happens is that the fallopian tube have these finger-like projections distally, which are known as fimbriae. So you can see these little finger projections coming on the distal end of these tubes, which are known as the uterine tubes. And these fimbriae are responsible for wafting the egg that's released from the ovary into the tube. So the uterine tube has four parts: an ampulla, an isthmus, and an intrauterine part. So you've got, as I mentioned before, you've got the fimbriae here, and then the wide distal part is known as the infundibulum. And then as we come around, we've got the ampulla, which is the middle and longest part of the uterine tube, and it's the common site for fertilization of the egg by the male sperm. So that's an important point to remember. And then the medial third of the uterine tube is called the isthmus, and it's the narrowest part of the tube, and it opens up into the uterus. So where the fallopian tube opens up into the uterus is called the intrauterine part. So that makes sense. It's inside the uterus and it opens up into the cavity of the uterus. So the uterus is this sac-like structure, this hollow organ, which has thick muscular walls. And as you can see from this lateral view, it lies at this kind of angle to the vagina. So coming back to this model, you can see the bladder sitting anteriorly to it and the uterus is flexed above it. So there are three parts to the uterus. You've got the dome-shaped superior part of the uterus, fundus. And this part of the uterus lies superiorly to the point where the uterine tubes enter into the uterus. And then you've got the bulk of the uterus, which is known as the body, and this is the main part of the uterus. And then inferiorly, you've got the cervix of the uterus. So the cervix is the neck of the uterus. So remember in the vertebrae, you've got the cervical vertebrae. So just refer to the vertebrae with the neck. So cervix is neck. So the neck of the uterus protrudes into the vagina inferiorly. So you've got the fundus, the body, and the cervix. So I've just switched over to a simple cross-section of the uterus. And I just wanted to show you the cervical portion, the cervix of the uterus. So I've outlined it in green, and it's this narrow inferior portion. And where it opens up into the vagina, it's called the external os. So you've got this external opening into the vagina. And where it opens up into the uterine cavity, it's called the internal os. So I've just come over to this nice cross-sectional model. And what I want to show you here is the way that the dome-shaped cervix protrudes into the vagina. So you can see this protrusion here. So by protruding into the vagina in this way, the cervix creates recesses around it. So anteriorly, you've got this recess here, and posteriorly, you've got this recess here, where the cervix is the vaginal. So you've got these pockets around the vagina, and these are known as the fornix. So you've got an anterior fornix anteriorly, a posterior fornix behind, and you've got two lateral fornices. So in terms of the layers of the uterus, you've got an outer connective tissue layer, which is called the perimetrium. I've drawn this on it right here. And then as you can see from this cross section, you've got a thick middle layer of muscle. And this is smooth muscle, and it's important during labour for this smooth muscle to contract. And then lining the cavity of the uterus, you've got the endometrium. So you've got the endometrium here, the muscle layer, is called the myometrium. And then, like I mentioned before, you've got the perimetrium, which is the outer connective tissue. So the endometrium, which is the internal mucosal layer,
is interesting because it thickens during the menstrual cycle and it disintegrates at the onset of menstruation. So it's under hormonal influence. So it varies in thickness during the menstrual cycle. So the lower part of the female reproductive tract is the vagina. And this is a fibromuscular tube. And as you can see, it lies anterior to the rectum and anal canal, and it lies behind the bladder. See the bladder here and the urethra. So those are the anatomical relationships. So the vagina runs between the external vaginal orifice up to the cervix, the external arch of the cervix. And this internal end of the vagina is the vaginal box. Just like the uterus, the vagina has 3 layers. You've got the middle, the internal mucosa. Rotating this model around, you can see that the pelvic cavity is lined by this flat sheet of peritoneum, which is continuous with the peritoneum from the abdominal cavity above. This peritoneum, which sort of drapes over these pelvic viscera, is known as the broad ligament. And you've got various other ligaments attaching to the uterus and attaching to the ovaries, which carry vessels and support the viscera structurally. And I won't talk about these now, but it's important to be aware of this flat sheet of peritoneum, which is draped over the viscera, and it's called the broad ligament. And this sheet of ligament, which is draped over these organs, forms various pouches. So, for instance, anteriorly, you've got this pouch here, the vesico-uterine pouch, and posteriorly, you can see how this pouch forms behind the superior end of the vagina behind the uterus, and this is called the ectouterine pouch. So just to be aware that this peritoneum drapes over the uterus, and you can see the intraperitoneal ovary here. So that's a brief introduction to some of the elements of the female reproductive anatomy. Oke, itu terkait dengan ini ya, 3D dari posisi genitalia femina interna ya, supaya kalian terbayang di dalam tubuh itu seperti apa sih sebenarnya posisinya begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Materi sudah ada di GCR ya, kemudian video-video tambahan juga sudah ada di GCR. Nanti kalian bisa lihat di sana supaya lebih meresap gitu ya tentang anatomi dari genitalia ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya dokter. Ya silakan. Ya, saya ada absen 28. Jadi izin pertanyaan apa? Mengapa dapat terjadi kehamilan di luar rahim dokter? Oke. Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan proses fertilisasi ya. Jadi kalau misalnya kan ketika terjadi proses fertilisasi itu kan ada di tuba falopi ya. Nah, misalnya harusnya kan ketika dibuahi itu setelah dibuahi zigot itu akan bergerak. Jadi dia akan menggelinting gitu ya, bergelintir sampai di uterus gitu ya. Nah, terkadang itu dia belum sampai di uterus tapi dia sudah implan. Sudah melekat. Nah, itu yang menyebabkan terjadi kehamilan di luar uterus, di luar rahim, begitu ya. Ataupun misalnya juga dia tetap ada di tuba falopi, jadi si zigot itu nggak bergerak, hasil fertilisasi itu nggak bergerak, seperti itu. Itu yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan terjadi kehamilan di luar uterus, begitu ya. Karena normalnya ketika sudah terjadi fertilisasi, zigot itu akan menggelinding sampai di uterus begitu. Ketika sampai di uterus itu harusnya pas dengan posisi si zigot itu untuk melekat. Harusnya pas gitu ya. Tapi kalau misalnya menggelindingnya lambat, proses perjalanannya lambat, tapi dia sudah saatnya berimplantasi atau melekat, itu yang menyebabkan tidak sampai di uterus sudah melekat gitu ya. Terbayang ya Dava ya? Terbayang dokter, terima kasih. Ya. Lagi
bertanya, dokter. Siapa ya? Cynthia? Kayak Cynthia Malika. Oh ya. Izin bertanya, apakah yang menyebabkan area wanita itu bisa terjadi perubahan warna, dok? Perubahan warna, oke. Gini ya, coba aja kalau misalnya kalian bayangkan kulit itu bergesekan. Nah, kalau dia semakin bergesekan itu yang akan menyebabkan perubahan warna. Ya, cenderung di daerah genital itu memang pasti lebih gelap. Gitu ya, karena proses pergesekan tersebut. Kalau misalnya coba kalian perhatikan, kalau misalnya orang yang lebih berisi gitu ya, pada perempuan yang berisi itu ketika pahanya itu bergesekan terus ya, karena besar kan gitu ya. Jadi kalau jalan tuh kan gesekan terus ya pahanya ya. Nah, pasti di daerah yang bergesekan itu akan menjadi lebih gelap. Gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan di daerah si labia mayora begitu ya. Jadi cenderung dia akan berwarna lebih gelap karena pergesekan tersebut. Memang beberapa itu juga ada yang menyebutkan karena pengaruh dari hormon, pengaruh dari menstruasi seperti itu. Ada juga memang yang menyebutkan seperti itu ya. Jadi bervariasi penyebabnya. Cuman yang pasti kalau misalnya kulit bergesekan itu pasti cenderung akan menyebabkan lebih gelap ya. Oke. Terima kasih, dokter. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa sebelum wanita itu terjadi menstruasi, biasanya menimbulkan rasa nyeri pada bagian payudara, dokter. Apakah itu mitos atau fakta, dokter? Terima kasih. Oke. Mungkin bukan nyeri ya, tapi dia cenderung lebih tegang gitu ya, lebih sensitif terhadap sentuhan gitu ya. Sehingga ketika disentuh rasanya nggak nyaman. Memang benar. Jadi menjelang menstruasi memang pada beberapa wanita mengalami proses tersebut, yaitu terkait dengan pengaruh hormon. Tapi nggak nggak semua perempuan seperti itu. Mungkin ada juga pada perempuan yang payudaranya membengkak, bukan bengkak ya istilahnya ya, menegang ya, tegang. Tapi dia tidak merasakan nyeri, ada juga yang begitu ya. Jadi itu karena memang pengaruh hormonal ya. Jadi ketika estrogennya tinggi seperti itu, jadi itu akan berpengaruh terhadap organ-organ genitalia, tidak hanya payudara ya, semuanya akan berpengaruh begitu ya. Memang benar kok itu nggak mitos ya. Tapi tidak semua orang mengalami hal tersebut begitu ya. Baik, terima kasih, dokter. Oke, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Apa penyebab dari seorang wanita itu tidak bisa tumbuh payudaranya, dokter? Tidak bisa apa? Tidak, payudaranya tidak tumbuh gitu, dokter. Oh, masa perempuan ada payudaranya nggak tumbuh? Pasti tumbuh. Hanya saja ukurannya. Ya, yang membedakan itu ukurannya. Ya, jadi bukannya nggak tumbuh. Kalau cewek tuh pasti dia lebih berkembang dibandingkan laki-laki. Hanya saja volumenya yang membedakan gitu. Ya, setiap cewek tuh pasti punya ductus lactiferus, pasti punya lobus, pasti punya lobulus gitu ya. Nah, biasanya itu yang membedakan adalah volume lemaknya di dalam jaringan subkutan. Kalau orang yang kurus itu kan pasti jaringan lemaknya lebih tipis, makanya payudaranya lebih flat gitu. Ya bukan nggak berkembang, ya berkembang kok tetap nanti kalau misalnya punya anak tetap kok bisa menghasilkan ASI gitu ya. Tapi kalau misalnya pada orang-orang yang lebih berisi, bukan yang kurus-kurus, itu cenderung memang payudaranya lebih besar gitu karena deposit lemaknya lebih banyak begitu ya. Bukan berkembang tidak berkembang, pasti berkembang semua kalau pada perempuan normalnya begitu ya. Ya Hilda, nanti bisa dicek-cek payudaranya sendiri ya. Baik, dokter. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Dulu saya pernah sempat baca cerita ada wanita hamil, habis itu tiba-tiba kandungannya itu hilang, dokter. Katanya hal itu tuh dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti diambil genderuwo kayak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi, dokter? Kalau diambil genderuwo saya nggak tahu ya gimana ceritanya ya. Memang gini, sebenarnya mungkin bukan hilang ya, tapi dia si fetus itu mengalami kematian begitu ya. Itu bisa terjadi ya. Nama penyakitnya adalah
intrauterine fetal death, ya. Jadi itu memang bisa terjadi. Fetus itu ketika berkembang ada, tapi kemudian mati oleh berbagai sebab. Misalnya tali pusatnya terlilit, ya, korda umbilikalisnya terlilit sehingga si fetus itu nggak dapat nutrisi. Akhirnya bayinya meninggal, seperti itu. Atau misalnya ada gangguan plasentanya, sehingga si bayi nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, sehingga bayinya itu mati. Jadi sebenarnya bukan hilang, fetusnya masih di sana, tapi mati, meninggal gitu. Sehingga ketika di USG itu nggak ada denyut jantungnya, gitu ya. Jadi bukan hilang dimakan genderuwo, yang saya tahu ya, bukan hilang dimakan genderuwo, gitu ya. Pada bayi kembar pun bisa begitu. Misalnya ada 2 bayi kembar, gitu ya. Satu yang tadinya ada 2 denyut jantung, ya kelihatan 2 fetusnya, gitu ya. Tiba-tiba satu hilang. Ada seperti itu ya. Tapi itu bukan hilang karena dia meninggal, pasangannya ini. Si bayi kembarnya itu meninggal di dalam kandungan. Sehingga yang tadi denyut jantungnya ada 2, kok tinggal 1 begitu. Ya, ada kelainannya itu ya. Tapi sebenarnya bukan menghilang. Kembali lagi itu tidak menghilang gitu ya, tapi dia meninggal sehingga yang tadinya bisa terdeteksi oleh Doppler gitu ya, USG kelihatan ada fetus, kemudian ada denyut jantungnya, kemudian menghilang. Ya, gitu ya. Itu yang saya tahu ya kalau dari segi kelainan. Tapi kalau misalnya dari segi dimakan genderuwo itu saya kurang tahu gimana ceritanya ya. Oke. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan Zahra ya. Mengapa beberapa perempuan tingkat menstruasinya itu berbeda-beda, dokter? Tingkat menstruasi maksudnya lamanya, volumenya, begitu ya? Iya, dokter. Biasa ada yang lebih sakit, sampai mungkin bisa sampai pingsan. Oh, jangan dong pingsan dong ya. Oke, gini ya. Jadi normalnya perempuan itu lama haid perempuan itu adalah 5-7 hari normalnya gitu ya. Tetapi kembali lagi, jadi kalau pada perempuan itu ya organ genitalnya itu sangat-sangat berkaitan dengan hormonal. Kalau hormonalnya tidak balance, itu bisa menyebabkan haid itu menjadi lebih panjang. Misalnya, yang harusnya 5-7 hari, bisa jadi sampai 10 hari, 2 minggu. Atau bahkan terkadang juga dia lebih sering, harusnya sebulan sekali, tetapi ini kok bisa sebulan 2 kali. Nah, itu berkaitan sama pengaruh hormonal. Kemudian nyeri pada saat haid. Nyeri itu sebenarnya normal pada setiap wanita pada saat haid itu ada keluhan nyeri. Hanya saja beberapa perempuan itu ambang batas nyerinya berbeda-beda. Ada yang tahan nyeri, ada yang enggak nyeri. Itu menyebabkan satu perempuan itu bisa merasakan nyeri hebat, tapi yang lainnya tidak. Tetapi tidak semua nyeri itu normal, gitu ya. Misalnya pada kasus-kasus endometriosis, ya, jadi dinding rahimnya itu malah tumbuhnya bukan di rahim, gitu ya, di tempat lain, itu ketika haid itu akan menimbulkan juga nyeri yang luar biasa. Nah, itu kondisi-kondisi patologis, ya, kondisi-kondisi kelainan. Tapi di samping kondisi patologis, normalnya memang pasti ada keluhan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Pasti ada keluhan nyeri seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya nyerinya sampai pingsan, nah itu yang perlu diperiksakan apakah itu sudah nyerinya termasuk nyeri patologis gitu ya. Kalau memang nyeri patologis kita harus cari tahu penyebabnya apa. Apakah memang seperti tadi yang saya sebutkan, apakah dia memang ada endometriosis misalnya seperti itu ya, apakah ada endometritis seperti itu, kelainan-kelainan pada uterus seperti itu ya. Jadi harus cari tahu. Tapi normalnya memang pasti ada keluhan nyeri gitu ya. Terima kasih, dokter. Oke. Ada lagi? Ini banyak kan yang nanya kaum Hawa ya. Dokter izin bertanya. Ya, silakan. Dokter, kalau misalnya seseorang masih perawan, kenapa bisa ngeluarin darah, dan terus tuh ada orang yang misalnya bentuk selaput darah yang berbeda, kenapa nggak ngeluarin darah dia, karena bentuknya atau apa ya? Ngeluarin darah pada saat apa nih? Pada saat haid atau pada saat berhubungan seksual? Nggak, pada saat berhubungan seksual. Oh gitu. Ya tadi ya. udah jelasin. Oke, nanti ini ya, kalau misalnya diprotes sama suaminya bisa dijelasin ya.
Oke, jadi kembali tadi seperti yang saya jelaskan ya. Jadi kan di sana tuh sebenarnya ada pembuluh darah gitu ya. Nah sekarang tergantung foreplay-nya. Tahu kan foreplay ya? Tahu foreplay? Oh tahu, ini Dava udah ketawa-ketawa, udah kenal banget foreplay ya gitu. Jadi kalau misalnya foreplay-nya bagus ya, jadi sekretnya tuh bagus ya, ditunggu sampai perempuannya basah, yang lakinya juga sudah basah, maka itu akan menyebabkan licin. Itu biasanya cenderung tidak akan mengeluarkan darah. Ya, kalau misalnya foreplay-nya bagus. Yang menyebabkan keluarnya darah itu misalnya belum bagus sekretnya keluar, belum bagus sekretnya itu melumasi dinding vagina atau melumasi belum bagus melumasi si penis, itu sudah dipaksa masuk, itu yang biasanya menyebabkan berdarah. Sehingga keluar darah pada saat berhubungan pertama kali itu tidak bisa digunakan sebagai patokan. Gitu ya, makanya yang laki jangan cepat-cepat ya, tahan. Kalau belum bagus gitu jangan langsung dimasukin gitu ya. Harus bagus itu prosesnya. Gitu ya, itu yang menyebabkan ya, apalagi kalau misalnya pertama kali itu kan ostium vaginanya itu masih sempit gitu ya, jadi itu yang menyebabkan semakin resiko berdarahnya semakin tinggi, tapi tidak selalu, kembali lagi tidak selalu virgin itu dinilai dari berdarah atau tidaknya begitu ya. Oke, tadi siapa lagi yang mau nanya? Aura ya? Iya dok. Iya dok. Ya sabar Arya sabar. Iya dok. Kan ada mitos tuh yang bilang kalau payudara dipijat tuh bisa makin gede. Emang betul dok? Makin gedenya karena itu terangsang ya. Jadi nanti hilang aja stimulusnya kembali ke volumenya gitu ya. Jadi dipijat itu karena dia terstimulus gitu ya. Jadi dia menegang. Sama kayak cowok kalau dipegang penisnya tegang. Kalau perempuan cewek gitu ya, payudaranya dipegang dia menegang. Klitoris dipegang menegang. Tapi pada saat terstimulus aja. Nanti kalau sudah hilang stimulusnya ya kembali ke volume awal gitu ya. Nanti jangan biar mau gede terus, jangan terus dipegang-pegang ya. Enggak juga gitu ya. Gitu ya. Jadi itu karena proses stimulus ya. Jadi udah aja hilang stimulusnya ya kembali lagi ke volume awal gitu ya. Oke. Gitu ya Aura ya? Ya, makasih dokter. Oke. Arya. Iya dok. Gimana? Dok, saya mau nanya, normalnya berhubungan tuh dalam 1 minggu itu berapa kali dok? Aduh. Nanya aja. Oke, seperti kuliah kemarin ya. Jadi sperma itu butuh waktu maturasi. Jangan sehari 3 kali ngeluarin, ya. Overdosis nanti itu keluarnya gitu, ya. Iya dok. Paling cepat itu ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya, tapi kalau pada laki-laki itu biasanya 5 sampai 7 hari itu udah pasti harus dikeluarkan. Kalau enggak biasanya pasti ada keluhan. Migrain lah, kalau misalnya udah nikah uring-uringan lah biasanya seperti itu ya. Paling enggak seminggu tuh harus pernah dikeluarkan. Ya, paling cepat 2-3 hari. Ya, jangan setiap hari atau apalagi sehari 3 kali gitu jangan. Ya, karena kembali lagi sperma itu butuh waktu untuk maturasi. Nanti nggak sempat matur dan langsung keluar aja. Gitu ya. Oke, Arya? Jangan tiap hari ya, Arya? Enggak sih, maunya 1 minggu tuh 14 kali sih. Ada. Oke, ada lagi? Izin bertanya lagi, dokter. Oke, silakan Azahra. Di sini saya punya 2 pertanyaan, dokter. Yang pertama, seberapa besar faktor keturunan mempengaruhi ketidaknormalan haid? Seberapa besar faktor keturunan ya? Sebenarnya bukan faktor keturunannya yang lebih dominan ya, tapi regulasi hormonnya. Ya, dan regulasi hormon itu banyak pengaruhnya. Ya, jadi nggak cuma keturunan pengaruhnya ya, stres itu pengaruh. Ya, habis itu misalnya dalam kondisi-kondisi yang tidak sehat itu juga pengaruh. Jadi kalau menstruasi itu dia lebih cenderung lebih besar pengaruhnya terkait hormon, regulasi hormon. Ya, jadi bukan genetik sebenarnya. Pada beberapa orang gitu ya, ketika dia mengalami stres, dia cenderung akan lebih sering haid. Sebulan bisa 2 kali haidnya.
Tapi pada beberapa orang, ketika kondisinya stres, itu malah terhambat, bisa 2 bulan nggak haid, bisa. Jadi kembali lagi lebih berpengaruh terkait dengan regulasi hormon, bukan genetiknya yang utama, gitu ya. Dan regulasi hormon itu sangat terpengaruh oleh faktor lingkungan, faktor makanan itu banyak pengaruhnya, begitu ya. Jadi bukan genetiknya yang utama, gitu ya. Faktor lain-lainnya yang utama. Makanya kalau dulu itu anak gadis zaman dulu itu menstruasinya jauh lebih lambat dibandingkan anak zaman sekarang. Kalau yang sekarang kan SD kelas 3, SD kelas 4 itu udah haid, ya udah menstruasi pertama. Sedangkan kalau misalnya anak gadis zaman dulu bisa SMP baru haid seperti itu. Karena apa? Karena kembali lagi faktor lingkungan, lifestyle, makanan, ayam boiler yang banyak injeksi-injeksi estrogen itu yang mempengaruhi, begitu ya. Jadi itu yang lebih berpengaruh, bukan genetiknya ya. Yang saya tahu seperti itu, ya lebih ke regulasi hormon ya. Yang kedua, dokter, ada nggak pengaruh volume atau besar ukuran payudara itu terhadap jumlah ASI yang diproduksi saat nifas? Ya, ini sih sebenarnya setahu saya ya masih kontroversi ya. Jadi ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang tidak ya. Sebenarnya kan yang paling berpengaruh itu adalah jumlah lobusnya untuk menghasilkan si ASI gitu ya. Kemudian kondisi dari duktus untuk menghasilkan si ASI, dan yang paling penting itu adalah stimulus dari si bayi. Sering nggak dikenyot. Biar payudaranya sebesar artis gitu ya, yang gede-gede gitu. Tapi kalau nggak pernah di stimulus ya, ketika melahirkan tuh bayinya nggak ngenyot, ya nggak akan keluar produksinya gitu ya. Mungkin keluar tapi akan cepat seretnya dibandingkan sama ibu-ibu yang menjalani ASI eksklusif gitu ya. Jadi dia terus terstimulus. Jadi ASI itu akan terus terproduksi ketika sering dikenyot oleh si bayi, sering dihisap oleh si bayi gitu ya. Maka dia akan semakin sering memproduksi ASI. Makanya kenapa kalau ibu-ibu yang tadinya cuti gitu misalnya 3 bulan, produksi ASInya bagus. Tapi ketika sudah kembali bekerja, walaupun dipompa gitu ya, tapi pasti akan berkurang. Karena hisapan si bayi itu yang paling penting. Itu yang menjadi stimulusnya gitu ya. Kalau volumenya sih ya kalau volume kembali lagi kalau volumenya besar tapi enggak pernah dihisap oleh si bayi ya enggak keluar juga ASInya gitu. Ya. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi? Saya mau nanya lagi, Dok. Oh, lagi? Apa pertanyaannya Arya nih? Tadi mumpung dokter membahas tentang ASI kan, Dok? Kan ASI itu baik banget tuh bagi kesehatan bayi itu. Banyak kandungan yang bermanfaat tuh. Tapi kalau buat orang dewasa itu baik apa enggak, Dok? ASI ngapain bapak-bapak minta ASI nih? Ya, siapa tahu kan. Banyak sama pengetahuan. Gini ya, kenapa sih bayi itu dikasih ASI? Karena di ASI itu ada imunoglobulin, ya, ada sistem pertahanan untuk bayi. Bayi itu kan belum bisa memproduksi imun sistem ya, jadi dia masih dapatnya tuh dari ibu. Dari ibu tuh dapatnya dari mana? Dari ASI. Makanya bayi itu penting dapat ASI. Nutrisinya pun dari ASI, gitu ya. Kalau bapak-bapak kan sudah punya sistem imun, sudah makannya udah bisa makan mandiri, kan nggak perlu ASI jadinya. Bukannya nggak boleh ya, boleh aja kalau mau, tapi kan nggak perlu. Karena sudah bisa membentuk imunoglobulin sendiri, sudah bisa membentuk imun sistem sendiri, makannya juga sudah lebih bervariasi. Kalau bayi kan nggak bisa, dapatnya cuma dari susu, gitu ya. Jadi nanti Arya jangan balapan sama bayinya ya, minta ASI ya, kasih bayinya duluan. Enggak, saya nggak apa-apa. Duluan aja nanti. Makasih, dokter. Ya, oke. Sudah? Ada lagi? Ada lagi, dokter. Oke. Silakan Azahra. Di sini saya ada 2 pertanyaan lagi, dokter. Yang pertama itu ada nggak faktor kenormalan haid pada tingkat kesuburan wanita itu, dokter? Oke, normal haid ya, jadi siklusnya teratur, volumenya teratur seperti itu ya. Ya berpengaruh terhadap kesuburan.
gitu ya. Jadi kalau pada perempuan yang siklusnya normal, maksudnya siklusnya teratur ya, misalnya dia siklus 28 hari ya 28. Atau misalnya siklus 30 hari, siklusnya 30 itu akan lebih mudah untuk dihitung masa suburnya. Dibandingkan sama perempuan yang maju mundurnya bisa sekarang misalnya tanggal 1, terus minggu depannya, bulan depannya tanggal 14, itu susah ngitung masa suburnya. Itu yang disebutkan mempengaruhi kesuburan. Ya, jadi kita tidak bisa memprediksi si wanita ini kapan sih suburnya, kapan sih harus dibuahi, seperti itu. Ya, yang bagus memang ya siklusnya teratur 28 atau 30. Maju mundur 1-2 hari masih tidak masalah. Tapi kalau misalnya maju mundurnya sampai 2 minggu atau enggak misalnya 1 bulan jadi 2 kali, kadang 1 kali, kadang 3 bulan enggak haid, nah itu yang sulit dihitung masa suburnya gitu ya. Oke, ada lagi? Lagi yang kedua, dokter. Apakah ada pengaruh bentuk alat kelamin wanita atau pria terhadap keberhasilan reproduksi? Mungkin dengan solusinya, dokter, apa saja? Itu bentuk ya. Misalnya penisnya bentuknya bulat gitu misalnya ya. Enggak pernah, enggak ada gitu ya deh, enggak ada. Sebenarnya struktur anatomi ya. Ketika struktur anatominya normal, itu pasti akan menunjang proses reproduksi, gitu ya. Pasti. Meskipun si laki ukuran kecuali kelainan ya, ukuran penis misalnya mikropenis gitu misalnya, ya itu bisa mempengaruhi gitu ya. Ukurannya yang sangat kecil bisa mempengaruhi gitu ya. Tapi sejauh misalnya dia bentuknya masih normal, ukurannya masih normal, itu masih tidak masalah. Ya, ketika masih normal. Tapi kalau ketika misalnya bentuknya yang harusnya, tahu kan bentuk penis bagaimana berubah jadi oval, ya mungkin bisa berpengaruh, kan tidak bisa masuk ke liang vaginanya gitu ya. Tapi selama ini saya nggak pernah sih lihat bentuk penis berubah ya. Bentuknya pasti selalu sama, cuman ukurannya yang bervariasi gitu ya. Misalnya mikropenis itu bisa menyebabkan, atau enggak misalnya ujungnya itu meatus uretranya itu kan kemarin udah dijelasin ya. Jadi meatus uretra itu kan normalnya ada di ujung glans penis normalnya. Tapi kalau pada beberapa kondisi bisa nggak di ujung posisinya itu ya, bisa di ventral atau bisa di dorsal. Nah itu bisa juga mempengaruhi kesuburan gitu ya. Oke. Terima kasih, dokter. Ya. Ini seperti konsul persiapan ini ya, persiapan kehamilan ya. Oke, ada lagi? Saya boleh nanya lagi nggak, Dok? Ya, silahkan Arya. Yang penting nggak digebukin sama teman-temannya aja. Nggak ada yang protes pokoknya tuh. Mau nanya gini, Dok. Apa namanya? Kan biasanya orang berhubungan tuh kan nyari hamil, Dok. Ya, udah berpasangan tuh, udah nikah maksudnya. Tapi kalau misalnya apa namanya? Nih sana kuah berhubungannya itu sekali bisa bikin hamil apa enggak, Dok? Bisa dong. Yang penting berhubungan mau sekali, mau 2 kali, mau 1/4 kali, yang penting keluar di dalam, spermanya keluar, ketemu sama ovum ya bisa. Bisa sekali, walaupun sekali, 2 kali. Lagi gini, Dok, kan ada... pasti ini pacarnya hamil ya? Gimana? Oh, Mimi. Ya kan Gimana, saya Arya, pernah baca tuh pas orang yang pas haid tuh bisa hamil juga, sedangkan itu kan apa namanya yang sel telurnya tuh nggak dibiarkan keluar ya, Dok, pas haid tuh. Tapi itu kok bisa hamil gitu? Ya, oke. Hamil kalau misalnya menstruasi ya, menstruasi itu tidak mungkin hamil. Tidak mungkin hamil. Tapi ada istilahnya mens palsu ya. Mens palsu ini keluar darah ketika terjadi proses implantasi. Tadi kan sigot ya, hasil fertilisasi ya. Kan sigot itu akan menggelinding, nanti akan nyampe di uterus. Ketika sampai di uterus, sigot itu akan berimplantasi. Ketika proses implantasi itu kan seolah-olah dinding rahim itu akan dimasuki gitu ya oleh si sigot. Proses implantasi itu terkadang bisa menyebabkan keluarnya darah. Kita sebut dengan mens palsu. Memang itu bisa terjadi. Tapi itu mens palsu itu berbeda sama menstruasi asli.
itu paling darahnya sedikit dan durasinya pendek. Berbeda sama mens yang asid itu kan durasinya ya 5-7 hari, kemudian volumenya juga kan banyak gitu ya. Tapi kalau mens palsu itu dia sedikit volumenya dan cenderung lebih singkat gitu. Ada memang mens palsu istilahnya itu. Terjadi ketika proses implantasi gitu. Kalau udah selesai proses implantasi berhenti darahnya gitu. Jelas ya? Jelas, dokter. Makasih, Oke. dokter. Ya. Ada lagi? Dokter, Saya ingin saya bertanya. Ya, Diah dulu ya, Diah ya. Iya, dokter. Jadi pas saat fase menstruasi wanita, kalau telatnya mungkin 1 bulan sampai 2 bulan itu berbahaya, dokter? Kalau misalnya telatnya 1-2 bulan di luar kondisi hamil ya, kalau telat 1-2 bulan terus dites pack hamil ya lain urusan ya. Tapi kalau misalnya terlambat 1-2 bulan itu bukan bahaya sih. Itu berkaitan sama regulasi hormon ya. Dan itu memang sangat mempengaruhi kesuburan. Kalau misalnya 1 kali seperti itu ya mungkin karena pengaruh lingkungan gitu ya, kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau setiap bulan seperti itu terus reguler ya, lagi telat 1 bulan, lagi telat 2 bulan, lagi telat 3 bulan, kemudian lagi 1 bulan, itu sangat mempengaruhi kesuburan. Peluang untuk memperoleh keturunan itu sulit diprediksi jadinya, karena kita tidak bisa menghitung masa subur begitu. Kemudian proses perkembangan ovum sampai dia divertilisasi, sampai dia implantasi, sampai berkembang itu juga sangat dipengaruhi oleh hormon. Ketika terjadi ketidakstabilan hormon, semua proses tersebut bisa dipengaruhi. Gitu ya. Jadi peluang untuk memperoleh keturunannya yang akan sulit diprediksi. Kalau misalnya berkaitan bahaya apa enggak terkait dengan proses keganasan gitu misalnya, nah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Kalau misalnya kalau keganasan itu cenderung dia lebih ke ketika berhubungan berdarah. Itu keluhannya biasanya. Kemudian ada keluar sekret yang bau. Nah, itu yang bisa kita waspadai gitu. Apakah ini ada proses keganasan atau tidak begitu. Atau enggak misalnya hanya sebatas proses infeksi saja gitu ya. Tapi kalau misalnya jauh gitu hormonnya nggak beraturan itu lebih banyak atau lebih pengaruh ke peluang untuk memperoleh keturunan gitu ya. Ya, dokter, makasih. Ya. Siapa ya tadi ya? Azahra ya? Iya, dokter. Gimana? Saya izin bertanya, dokter, bagaimana cara mengetahui atau menghitung hari puncak kesuburan wanita untuk dibuahi? Dan bagaimana dengan wanita yang dengan kasus menstruasi yang tidak normal, yang normal dan acak, bagaimana perhitungannya atau perumusannya, dokter? Ya, oke, kita konsultasi kapan buat anak yang benar nih ya. Itu ya biar pas gitu ya. Nah, gini. Kan kalau pada perempuan itu kan biasanya normalnya siklusnya 28 hari ya. Jadi supaya kita tahu kapan sih masa suburnya. Masa subur itu dihitung 14 hari menjelang haid berikutnya. Misalnya kita haid berikutnya adalah di tanggal 30 gitu misalnya. 14 harinya kapan? Kan 30 dikurangi 14 ya, hari ke-16. Jadi di tanggal 16 itu adalah masa suburnya. Gitu ya. Dan biasanya akan direkomendasikan untuk melakukan hubungan seksual 3 hari maju, 3 hari mundur. Kita dapatnya tanggal 16. Jadi 3 hari mundurnya itu adalah tanggal 13, 3 hari majunya itu adalah tanggal 19. Jadi silakan berhubungan seksual dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Tapi jangan setiap hari ya, tetap seksualnya ya, selang-seling gitu ya. 2 hari, walaupun masa subur, jangan setiap hari gitu ya. Karena kembali lagi maturasi sperma gitu ya. Jadi 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Itu untuk mengetahui masa subur, perhitungan masa subur ya. Kalau misalnya masa suburnya acak, nah seperti tadi yang saya sebutkan itu yang sulit diprediksi. Kalau misalnya masa subur menstruasinya berantakan, nggak teratur, maka yang dianggap masa subur adalah setiap hari itu adalah masa subur gitu. Nggak bisa kita hitung, nggak bisa diprediksi tanggal sekian itu pasti subur, tidak bisa gitu ya. Karena dia itu acak itu, makanya kembali saya sebutkan tadi sulit memprediksi masa suburnya dan dianggap setiap hari itu adalah masa subur gitu. Silakan berhubungan setiap 2 hari sekali gitu ya. Terima kasih, dokter. Oke. Sudah? Cukup ya? Lelah? Ada lagi yang mau ditanyain?
Oke, cukup? Cukup ya, semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Jadi tidak hanya dari segi anatominya, juga dari segi yang lain-lainnya, gitu ya. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih atas antusiasnya, gitu ya. Sampai ketemu. Saya sudah nggak ngasih kuliah lagi ya. Berikutnya nanti sama dosen lainnya. Ya, sampai ketemu lagi di UAS nanti ya. Persiapkan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat Terima kasih, Terima kasih, dokter. Dok. Dokter. Terima kasih, dokter. Bye.